Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara, salam semuanya. Malam hari ini kita akan bersama-sama kembali belajar firman Tuhan. Malam hari ini kita masih melanjutkan materi pelajaran kita kemarin ya. Temanya yaitu tentang keluarga dan rencana Allah. Ya Bapak Saudara, kemarin sudah kita bahas bagaimana Allah punya rencana ketika membuat manusia, yaitu sebuah keluarga, untuk menggambarkan keluarga Allah yang ada di surga itu. Keluarga yang kudus, keluarga yang mulia, keluarga yang benar. Tapi kita tahu, karena manusia memberontak dengan tidak nurut sama Tuhan, sehingga makan buah pengetahuan baik dan punya landas untuk intervensi ke keluarga yang ada di dunia ini. Nah, kabar baiknya, Tuhan Yesus turun ke dunia melakukan pemulihan. Dan sekarang proyek pemulihan ini sedang dikerjakan oleh Allah Bapa. Ya, di mana setiap ada keluarga-keluarga yang mengalami keretakan, kehancuran, ataupun kerusakan, itu menjadi target, menjadi objek daripada Allah Bapa untuk dibereskan, untuk dibenahi kembali. Ya, nah saudara, sebelumnya Bapak mulai menggarap dulu orang-orang yang sudah percaya. Itu kita semuanya. Kita belajar untuk ini dan mau dibenahi oleh Allah. Jadi boleh dikatakan bahwa bumi itu adalah tempat sekolah ya. Kemarin sudah kita bahas sedikit ya, bagaimana bumi itu adalah tempat sekolah. Jadi semua harus belajar di bumi ini untuk bisa mewujudkan apa yang direncanakan oleh Allah di dalam kehidupan kita ini. Amin. Nah, Bapak Saudara, sekarang Bapak ingin melakukan restorasi atau pemulihan keluarga-keluarga di muka bumi ini. Dan Bapak ingin juga mencari asisten, yaitu sedang hancur di muka bumi ini. Ya, jadi sekarang dicari asisten. Nah, saudara, surga sedang mencari asisten. Jadi proyeknya itu dari Allah Bapa sendiri, ya. Lalu Allah Bapa mencari ada orang-orang enggak yang memiliki kapasitas kemampuan yang mampu untuk melaksanakan proyek Bapak itu. Nah, jadi Bapak Saudara, kalau hari ini Anda lagi bingung mau ngelamar kerja apa, cari kerjaan apa, segala macam, ada penawaran dari surga. Aku butuh asisten. Apa yang mampu dan membuka diri serta berkata, Tuhan, aku mau, aku mau jadi asistenmu, ya, aku mau jadi asistenmu. Nah, ini penting sekali ya. Jadi Bapak ingin kita sekarang menjadi asisten-asistennya yang ada di muka bumi ini. Ini pernyataan Bapak malam hari ini, boleh kita sama-sama pelajari ya. Apa yang dikatakan oleh Allah Bapak? Perhatikan di sini. Bapak berkata, yang amat kubutuhkan adalah para petugas yang membantuku sepasang sayap bagi mereka yang mencari perlindungan dan kehangatan bagi mereka yang telah beku, agar mereka mampu berjalan dalam hubungan yang benar bersamaku lagi mencapai sasaran hidup mereka. Ya, jadi Allah Bapa sedang mencari yaitu sepasang sayap ya bagi mereka yang mencari perlindungan ya. Jadi dia mencari para petugas yang membantu ya. Jadi sepasang sayap bagi mereka yang mencari perlindungan dan kehangatan, itu targetnya. Nah, Saudara, ini adalah pekerjaan yang serius. Operasi pemulihan namanya. Bapak berkata, aku memulihkan hidup manusia dan membantu mereka
mencapai kematangan hidup bagi kepentinganku. Ya, mereka semua adalah keluargaku. Aku ingin semua mereka kembali kepadaku dengan aman. Iblis berusaha menangkap mereka sebanyak mungkin hanya untuk permainan mereka bagi kesenangan sendiri semata-mata. Ya, jadi saudara, di tengah maraknya iblis sedang getol-getolnya merusak keluarga-keluarga Kristen yang ada di bumi ini, Allah bos operasi Tuhan namanya, ya. Nah, Allah memulihkan hidup manusia dan membantu mereka mencapai kematangan hidup bagi kepentingan Bapa di surga. Oleh sebab itu, siapa yang berhak atau dipilih oleh Allah nantinya untuk boleh menjadi asisten-asistennya Allah? Mereka yang telah matang lebih dahulu, mereka yang telah mengalami pemulihan lebih dahulu, ya. Jadi saudara, jangan Anda berpikir, aku masih lebih baik daripada keluarga yang lain. Kalau masih ada hal yang belum komplit, ya, masih ada banyak hal yang perlu didandani, dibetulkan dalam kehidupan kita. Terbuka dengan Tuhan. Tuhan operasi, ya, maksudnya lakukan pemulihan di dalam keluargaku ini. Apa yang harus aku bereskan? Apa yang harus aku aku lakukan supaya, ya, itu harus kita tinggalkan, ya, atau kita perlu perjuangkan. Nanti Tuhan akan memberikan arahan kepada kita. Dan orang-orang yang mau nurut di Tuhan lebih cepat ini, mereka adalah orang yang cepat untuk dipulihkan oleh Tuhan. Ketika pemulihan Anda sudah mulai terjadi dalam kehidupan, menunjukkan citra gambar Allah kembali di dalam keluarga Anda, nanti Tuhan akan bilang, kamu pantas jadi asistenku. Ya. Jadi walaupun Anda melamar hari ini, tapi kalau keluarga Anda masih amburadul, ya belum bisa diterima. Ya, kenapa? Ya nanti Anda mencoba untuk mengatur atau membenahi keluarga orang lain, tapi keluarga ini bagaimana? Orang akan melihat seperti itu, dia akan protes. Ya, kamu, ya, nasihati saya seperti ini. Keluargamu sendiri seperti apa? Nah, saudara, ya. Jadi, sebelum Anda nanti, ya, dipakai oleh Tuhan, diberi otoritas untuk melakukan operasi pemulihan besar-besaran atas keluarga di muka bumi ini, Tuhan mau menggarap dulu dalam kehidupan kita. Ya. Jadi mulai, Tuhan, apa yang perlu dibereskan ini? Akukah? Istrikukah? Anak-anakukah? Nah, Anda mulai tanya sama Tuhan. Lakukan dengan serius keterbukaan hati Anda, supaya Tuhan melakukan perombakan atau pemberesan di dalam keluarga kita. Aku mau Tuhan, keluargaku menjadi keluarga teladan yang menunjukkan citra Allah di dalam keluargaku ini. Nah, saudara, nanti Tuhan akan garap dalam kehidupan Anda dengan cepat. Memang kadang-kadang agak sakit sedikit. Tapi saudara, nanti kalau sudah Anda lakukan, apa yang terjadi? Hasilnya sangat indah dan luar biasa. Sehingga banyak orang pengen, ya, mengalami seperti apa yang Anda alami. Kenapa? Keluarga Anda sekarang menjadi contoh teladan bagi keluarga-keluarga yang lain. Amin. Nah, saudara, Efesus 2 ayat yang 10 kita baca bersama-sama. Yuk, kita. Saudara. Nah, ini lanjutan dikit dulu, ya. Ini tujuan Allah. Tapi aku menghendaki agar mereka semua kembali kepadaku. Aku membentuk kalian semua menjadi para pelayanku, agar mereka dibawa pulang dengan selamat. Nah, ini baru Efesus 2 ayat yang ke-10. Nah, saudara, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudara,
kita ini buatan Allah. Keluarga itu juga buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus ya untuk pekerjaan yang baik. Nah, saudara, kita sedang dipersiapkan oleh Allah supaya kita bisa hidup di dalamnya. Kolose 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Ya, kita baca lagi ya. Sebab itu, sejak kami mendengarnya, kami tidak henti-hentinya berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu dipenuhi dengan segala hikmat dan pengertian rohani untuk mengetahui kehendak Tuhan. Ayat 12, ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan baik dan bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah. Ayat 11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam terang. Ya, nah saudara, jadi Kolose 1 ayat 9 sampai 12 ini, Paulus ini berdoa ya. Sejak mendengar, ya, kami tidak henti-henti berdoa untuk kamu, meminta supaya kamu dipenuhi dengan segala hikmat dan pengertian rohani untuk mengetahui tentang kehendak Tuhan itu. Ya, nah setelah kita mengetahui kehendak Tuhan itu membawa kita kepada kehidupan yang layak. Ini merupakan keinginan yang harus terjadi dalam kehidupan jemaat yang dilayani oleh Paulus. Paulus mengharapkan sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah. Jadi ada pertumbuhan, ya. Doa daripada Paulus ini. Itu juga ya, kami sebagai pengajar di RM ini, kami juga berdoa. Semua orang yang ikut dalam online discipleship ini, dalam pemuridan ini, saya berharap ya, semua mengalami pemulihan ya, satu persatu. Tuhan mulai mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan Anda. Ya. Nah, di sini penting sekali. Ada beberapa orang yang sudah mulai saya amati ya. Tuhan sedang menggarap di dalam kehidupan Anda ini. Tuhan sedang mengoreksi, mendandani Anda. Walaupun kadang-kadang sedikit agak menyakitkan juga ya koreksinya dari Tuhan. Tapi Tuhan sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara. Tujuannya adalah Dia ingin Anda berubah. Keadaan Anda harus mencerminkan apa yang sesuai dengan yang Tuhan rencanakan sejak awal Dia menciptakan Anda dan menciptakan keluarga di muka bumi ini. Ya. Nah, oleh sebab itu, kenapa Dia lakukan ini untuk kita? Karena Dia mendesain kita lebih dahulu, ya, merombak kita lebih dahulu, mendandani kita lebih dahulu, memperbaiki kita lebih dahulu, karena Dia butuh asisten-asisten, orang-orang yang nantinya dipakai oleh Tuhan, ya, Bapak Ibu Saudara, yang telah mengalami pertumbuhan dan perubahan di dalam Allah itu. Nanti Anda akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi sepasang sayap yang bisa melindungi, menaungi orang-orang di sekitar Anda. Amin. Nah, saudara, di dalam Alkitab ada istilah teman sekutu, ya, teman sekutu. Apa itu teman sekutu ya? Nah, saudara, teman sekutu. Teman sekutu di sini artinya adalah pasangan yang melayani Tuhan bersama-sama, adalah satu tim yang saling menopang dan mendukung, ya. Jadi Tuhan yang diharapkan oleh Tuhan adalah dalam sebuah keluarga, suami istri ini menjadi pasangan yang melayani Tuhan, mereka boleh melayani bersama-sama, dan mereka boleh menjadi satu teamwork yang saling menopang dan saling mendukung satu dengan yang lainnya, ya. Nah, sebagai teman sekutu, hendaknya mereka saling menolong. Hendaknya mereka saling melindungi satu terhadap yang lain. Bukan menjadi beban yang memberatkan satu sisi,
atau bersaing satu sama lain dalam berprestasi, ya. Jadi suami istri inilah yang diharapkan oleh Tuhan untuk menjadi sebuah teamwork, ya. Mereka adalah pasangan-pasangan dalam pelayanan, teman sekutu. Jadi bukan hanya teman di tempat tidur, gitu, tapi teman sekutu. Nah, Anda harus menjadi pasangan yang serasi, imbang, khususnya dalam konteks ketika Allah menjadikan Anda, keluarga Anda menjadi asisten Allah di muka bumi ini, Anda akan muncul menjadi sepasang sayap. Suami istri ini pergi kemana-mana, bisa mengayomi, ya, bisa melindungi keluarga-keluarga yang sudah retak itu, keluarga-keluarga yang hancur karena kehilangan covering, ya, kehilangan tudung mereka. Sehingga sekat sayap Anda ini akan Anda kepakkan lalu menutup mereka semuanya dan mereka boleh dinaungi melalui pelayanan Bapak Ibu Saudara yang sudah menjadi pasangan yang bisa melayani bersama-sama itu, ya. Malaki 2 sampai ayat 16. Jadi kan ini ada kata teman sekutu, ya. Antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dia teman sekutumu dan istri seperjanjianmu, ya. Jadi suami istri itu disebut oleh Tuhan ketika mereka telah menikah, yaitu istri masa mudamu itu adalah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu, ya. Ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan jangan berkhianat, ya. Nah, saudara, jaga, ya, perjanjian Anda dengan Tuhan sampai Anda menurunkan keturunan ilahi, jaga kesetiaan Anda di sini. Nah, jangan berkhianat karena Tuhan benci perceraian. Jadi orang yang bercerai itu disebut pengkhianat, ya. Tuhan tidak mau merekrut para pengkhianat. Tapi dia mencari orang-orang yang setia, ya. Bukan hanya setia dengan Tuhan, tapi juga setia dengan pasangannya. Amin. Nah, saudara, biasanya yang terjadi apa? Harga diri. Itu adalah sesuatu yang akhirnya memisahkan satu tim yang kompak, ya. Nah, saudara, jadi sebagai suami istri dalam keluarga, janganlah kita saling mempertahankan ego dengan mempertahankan harga diri kita ini. Ada beberapa orang nih, suami istri ini, ya, nanti kalau berantem, ya, kalau cekcok, mungkin berdebat gitu, ya, nah sedikit ribut atau gimana gitu, nanti pasti, ya, ungkapan yang diucapkan kepada pasangannya itu ada unsur harga dirinya. Dengar, paling enggak begini, kamu anggap apa aku ini? Nah, siapa yang pernah ngomong gitu? Ayo, ya, siapa yang pernah ngomong gitu? Sama suaminya, ya. Ibu-ibu pernah nggak ngomong gitu sama suaminya? Ya, Pak, Koh, Mas, Kang, ya, kamu anggap apa? Nah, begitu juga sebaliknya, ya. Suami-suami kadang-kadang juga begitu. Kalau dilihat rendahkan atau dicela atau diomongin sama istrinya dan sebagainya, dikoreksi sama istrinya, ya. Lalu suaminya bilang gitu, emangnya lu anggap apa gua? Wow, ya lah. Nah, kalau laki-laki omongannya lebih tegas, ya. Kalau perempuan kan, kamu anggap apa aku ini, sambil mewek, gitu, ya. Saya nggak bisa niruin meweknya ibu-ibu, gitu, ya. Ya, biasanya dalam luka
itu sampai nangis gitu ya. Emangnya kamu anggap apa aku ini? Kamu nggak hargai ya. Selama ini aku gini. Wow, itu air mata ditampung satu gentong. Nangis gitu ya. Nah, walaupun kelihatannya apa ya, menderita seperti itu, tapi sebenarnya dia sedang mempertahankan satu. Mempertahankan apa? Harga diri. Gitu? Ya, harga diri. Ada beberapa orang ya datang ya. Jadi ada pasang suami datang untuk konseling. Lalu istrinya mengadu ya di depan saya begini, Pak, ya, saya itu dianggap apa Pak sama dia? Udah. Mewek di depan saya gitu. Nah, tujuannya apa? Minta belaan dari saya supaya lakinya saya jewer gitu, atau saya cekuk gitu. Saya marahin gitu ya. Nah, supaya dia begitu perhatian mengasihi istrinya seperti itu. Ya. Tapi apa saya katakan, Bu, gitu, kenapa gitu, ibu bersikap seperti itu? Ya. Oh, gini. Ya, memang betul, mungkin suami ibu salah. Tapi ada satu hal yang ibu juga salah. Lalu dia kaget, tadi nangis mewek di depan saya, sekarang melototin saya. Salah apa Pak? Gitu ya. Ada ya, orang baru nangis mewek gitu, ketika saya koreksi gitu, langsung melotot matanya mau keluar. Gitu. Emang saya salah apa Pak? Gitu ya. Nah, Bu, tahu nggak salahnya? Ibu menderita, ya, terus berkelanjutan seperti ini. Karena ibu memegang, mempertahankan harga diri ibu. Sekarang mau tanya, Bu, kalau ibu mau dihargai berapa? Gitu. Malah marah sama, emang saya apa Pak? Dihargai. Gitu. Nah, dari tadi kan ibu minta dihargai, itu enggak loh. Sekarang mau tanya, mau dihargai bagaimana? Betul enggak loh? Dari saya, Bapak Ibu Saudara, mengerti oleh hal ini loh. Satu sama lain terus bertahan, mempertahankan namanya harga diri. Betul? Ayo mulai. Kalau sudah menikah, mulai lebur. Ya, jangan mempertahankan harga dirimu. Anda itu satu. Betul enggak lah? Hargamu ya harga istrimu. Harga istri ya harga suaminya. Betul enggak lah? Perasaanmu ya perasaan istrinya. Mereka itu satu. Tuhan bilang, mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Kalau saling mempertahankan harga diri masing-masing, artinya walaupun mereka telah diberkati di gereja, telah menikah di gereja, mereka bukan satu. Tapi mereka masih dua. Mereka bukan temanku. Tuhan mau Anda menjadi teman seperjanjian. Janjian kata Tuhan itu loh. Mulai belajar ya. Buang harga diri Anda. Amin. Sampai nol. Sampai nol. Ya, sampai nol. Nah, mulai belajar. Kalau suami membuang harga dirinya, istri membuang harga dirinya, ada saling menuntut nggak? Nggak ada ya. Pasti nggak ada. Yang ada apa? Saling memberi, saling melengkapi, betul? Apa? Nggak ada tuntutan lagi. Mereka berusaha melengkapi satu dengan yang lainnya. Kalau pasangan sekutu ini, teman sekutu ini, bisa saling melengkapi satu dengan yang lain, tanpa ada harga diri yang dipertahankan. Saudara, jadinya seperti apa? Semakin hari, semakin kuat. Semakin hari, semakin indah. Ya, di dalam Tuhan. Oke? Yuk, yang masih mempertahankan harga diri, malam hari ini berjanji. Ya, nggak usah berjanji di depan saya. Berjanji di hadapan Tuhan.
Tuhan, aku buang semua harga diriku. Aku mau menjadi teman sekutu dengan suamiku, dengan istriku. Aku saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Sehingga kami semuanya nanti boleh engkau lihat seperti sepasang sayap yang boleh engkau utus pergi untuk bisa menaungi keluarga-keluarga yang sedang kehilangan covering dan diserang oleh iblis itu. Ya, teman-teman sekutu tadi. Amin. Nah, saudara, kita lihat ada satu contoh di dalam Alkitab. Ya, ada pasangan yang sangat kompak sekali. Namanya Priscilla dan Aquila. Nah, di sini Priscilla dan Aquila adalah contoh yang indah dalam teamwork semacam ini. Mari kita baca ayatnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Yuk baca sama-sama ya. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara seiman di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernasar, Priscilla dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ya, saudara, satu hari Paulus ini tinggal beberapa hari di kota Korintus, ya. Lalu dia minta diri untuk pamit karena mau pergi ke Syria di situ ya. Tapi sebelumnya dia mau dulu ngapain? Cukur rambut. Nah, kita Paulus itu loh, dia cukur rambut ya, di mana? Di Kengkrea. Wah, saudara, ini kalau sekarang ini mungkin kalau masih ada tukang cukur pasti ada. Kenapa? Tercatat di betul enggak ya? Nah, di Kengkrea itu. Lah, saudara, ketika dia sudah ada di Kengkrea setelah cukur rambut itu, ya, dia bernasar di situ ya. Lalu ada orang yang menyertai dia, yaitu pasangan suami istri, namanya Priscilla dan Aquila. Nah, saudara, banyak orang terkecoh dengan penulisan Alkitab seperti ini. Ada yang bilang Priscilla itu suaminya, Aquila itu istrinya, ya. Bukan, suaminya Aquila, istrinya Priscilla, ya. Jadi Priscilla itu perempuan, Aquila itu laki-lakinya. Kenapa perempuannya lebih dulu disebut? Nah, yaitu tanya aja sama Paulus. Ya, Paulus kalau memanggil mereka selalu istrinya dulu yang disebut tuh. Priscilla, Aquila. Nah, memang kadang-kadang ada berapa pasangan hamba Tuhan gitu, istrinya lebih terkenal daripada suaminya gitu ya. Nah, dulu kita ada tim namanya Ibu Dorcas Daud gitu kan, nah suaminya Pak Daud Rawun gitu ya. Nah, saudara, banyak orang nggak kenal Pak Daud gitu. Nah, tapi kenalnya saya Ibu Dorcas Daud gitu. Sampai akhirnya satu hari ada orang yang memanggil Pak Daud itu Pak Dorcas gitu. Lucu juga gitu. Pak Dorcas gitu. Nama saya Pak Daud, itu Ibu Daud. Oh, saya pikir namanya Pak Dorcas, ini Ibu Dorcas. Lah lucu juga kan ya. Nah, saudara, jadi suaminya namanya Aquila, istrinya namanya Priscilla. Amin. Ya, ini pasangan, saudara. Aquila dan Priscilla atau Priscilla dan Aquila ini ikut menyertai dalam pelayanan. Nah, saudara, kan dalam Alkitab, kalau Anda melihat dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai 26, apa yang dilakukan oleh Priscilla dan Aquila ini. Ya. Kisah 18 ayat 24 sampai 26. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi yang bernama Apolos, yang berasal dari Alexandria.
Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat menguasai kitab suci. Jadi pasangan daripada Paulus itu kan Apolos namanya ya. Dia itu berasal dari Alexandria. Dia orang yang sangat fasih berbicara, seorang orator ya, dan sangat menguasai kitab suci. Ia telah menerima pengajaran tentang jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia, yaitu Apolos, berbicara dengan teliti. Ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia, Apolos, hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Ya, saudara perhatikan ya. Ini pasal nama Aquila dan Priskila itu luar biasa. Ada orang namanya Apolos. Tadi Alkitab memberikan keterangan atau penjelasan tentang Apolos itu. Dia orang yang fasih dalam berbicara, hafal Alkitab, paham dengan Alkitab, lalu mulai mengajar. Tapi pengajarannya masih dangkal. Priskila dan Aquila itu memanggil ke rumahnya, lalu memberikan arahan kepada Apolos ini. Nah, kita perhatiin ya. Priskila dan Aquila itu bukan orang yang tampil di luar, gitu, di depan umum begitu, enggak. Tapi pelayanannya dia lebih kepada door to door, ya, menasehati orang-orang yang perlu dinasehati itu. Jadi dia enggak sepopuler Paulus, dia enggak sepopuler Apolos. Tapi padahal Priskila dan Aquila ini punya pengetahuan dalam menyelidiki firman, dia lebih teliti daripada Apolos yang sudah dianggap teliti, ya, menopang, mendukung, ya, pelayanan hamba-hamba Tuhan besar pada waktu itu, ya. Sehingga nama daripada Priskila dan Aquila itu selalu diingat oleh Paulus. Coba lihat dalam Roma pasal 16 ayat yang ketiga. Ya, Paulus ketika mengucapkan salam, ya, dia tak lupa, dia titip salam juga. Sampaikan salam kepada Priskila dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Ya, jadi namanya sampai terus diingat oleh Paulus. Jadi kalau Paulus menyampaikan salam itu, dia selalu bilang, titip salam juga ya. Buat Priskila dan Aquila itu. Padahal dia bukan orang tampil di depan umum hebat, enggak, ya, tapi dia ada hatinya Paulus karena banyak dilakukan oleh Priskila dan Aquila ini menolong, mendukung, membantu pelayanannya Paulus itu. Inilah yang dibutuhkan oleh Tuhan. Asisten-asisten, sebuah keluarga, pasangan-pasangan yang menjadi teamwork di mana nanti akan menjadi berkat, memulihkan, mendukung pelayanan-pelayanan hamba Tuhan dan memulihkan keluarga-keluarga yang lainnya, ya. Seperti Priskila dan Aquila tersebut. Amin. Nah, saudara, kita boleh tahu ya. Jadi indah sekali ya. Kalau kita menjadi pasangan seperti Priskila dan Aquila ini sangat-sangat indah dalam keluarga. Keduanya ini tidak saling mempertahankan, pengen menonjol satu dengan yang lainnya. Di mana pelayanan mereka adalah pelayanan bersama. Pelayanannya Aquila juga pelayanannya Priskila, pelayanannya Priskila juga pelayanannya Aquila. Ya, mereka tidak berkompetisi satu dengan yang lainnya, siapa lebih hebat. Ya, nah oleh sebab itu yang dirindukan oleh Allah. Dia mau membangun tim-tim di dalam keluarga orang-orang percaya ini tersebut, ya. Nah, sekarang membangun tim-tim dalam keluarga. Banyak keluarga-keluarga yang kacau. Ada yang harus menderita, ada yang terpuruk dalam sakit hati, ada yang merasa dendam dalam keadaan, ya, dendam dan pembalasan
dendam seperti itu, ya. Nah, keluarga-keluarga seperti ini mereka sedang membutuhkan pertolongan, betul? Siapa yang memiliki hati untuk mengangkat mereka bagiku? Nah, saudara, ini adalah fakta yang kita lihat di sekitar kita ya. Adanya keluarga-keluarga yang kacau. Tiap hari ada piring terbang, jadi ada UFO ya. Hari ini pagi ada piring terbang. Nanti siang ada gelas terbang. Dan malam ada sendok dan garpu terbang. Lalu wah ribut sekali kalau macam gitu ya. Nah, kondisi seperti itu ya, ada kacauan dan ada juga yang menderita karena satu sama lain saling melukai satu dengan yang lainnya sehingga keluarga ini pasangan ini saling sakit hati lalu pengen membalas satu dengan yang lainnya dengan apa? Dengan pembalasan dendam. Saudara, kalau kita melihat dari apa gitu tuh, ya ribut sendiri seperti itu. Jadi ketika melihat pemandangan seperti itu, apa yang harus kita pikirkan? Mereka-mereka itu membutuhkan pertolongan. Lalu Bapak tanya, ya, kalau Anda melihat hal seperti ini sekarang, ya, siapa yang memiliki hati untuk mengangkat mereka itu bagiku? Ya, kenapa Bapak mencari orang yang mau mengangkat mereka? Karena di dunia ini banyak orang yang muncul ya sebagai hakim-hakim kesiangan. Telah terlalu banyak hakim-hakim yang bermunculan dan hanya menilai keadaan mereka dengan negatif. Tapi mereka membutuhkan pertolongan untuk balik pulang. Aku akan diperlukan banyak keberanian dan kekuatan untuk menolong keluarga-keluarga hancur seperti ini. Amin. Ya. Nah, Saudara, Anda jangan jadi hakim atas mereka. Ya. Sekarang nih ya, kalau ada isu Anda lihat nih ya, silat memakai TV gitu ya, wow gitu ya, selebriti, oh kalau macam gitu, wah percekcokan dalam keluarga mereka, gini-gini dan gitu-gitu. Lalu apa ya yang ada dalam benak Anda? Anda cerita nih sama istri Anda cerita sama teman Anda kalau sedang nonton bareng itu itu salah gini, itu kalau salah gitu, itu nggak pantas itu, gitu ya. Ya, nah itu artinya ya, Anda muncul sebagai hakim, menghakimi mereka. Ya, memang ada yang salah, ada yang menjadi apa ya pemicu daripada masalah itu, dan ada juga yang menjadi korban dari peristiwa itu. Dan kadang-kadang kita memihak ya pada si korbannya, betul? Lalu kita menghakimi, wah orang kayak begitu nggak pantas hidup tuh, gitu. Ya, itu namanya Anda menghakimi. Saudara, kita harus berpikiran seperti apa yang ada di hatinya Allah. Ketika Anda melihat adanya adegan peristiwa-peristiwa seperti itu, Anda muncul satu pemikiran, ya, Tuhan beri kesempatan aku untuk aku bisa menolong mereka. Men? Tanpa Anda memihak yang satu, menyalahkan yang lainnya. Enggak. Anda berdiri di tengah-tengah. Itu. Kalian enggak boleh cerai. Kalian enggak boleh pisah. Kalian harus rujuk kembali. Kalian harus bersatu lagi sesuai dengan rencana Allah di dalam keluarga Anda. Nah, tekadnya seperti itu. Gitu ya. Kalau Anda punya hati seperti itu, Tuhan akan memberi kesempatan Anda untuk ketemu dengan orang itu. Pelayanan itu seperti itu. Kadang-kadang begini saudara. Satu kali waktu zaman masih on site itu, ya sebelum pandemi,
kalau saya lihat nih, wih ini dalam minggu ini kok nggak ada undang ya. Biasanya kadang-kadang sehari 2 kali gitu ya, undang khotbah di mana-mana gitu. Ini 1 minggu bahkan 10 hari kok kosong gitu ya. Ya, nah cuman ada acara rutin kayak pemuritan di mana kelas yang saya buat sendiri. Ya, tapi setelah saya ini gini ya, Tuhan itu bawa saya diingatkan ya oleh salah satu kelompok ini kelompok itu. Hati saya mulai ada di situ. Gimana ya mereka? Saya berpikir seperti itu. Mereka sedang dalam hal apa ya? Hati saya itu nyangkut ke sana gitu. Sehari kemudian ada WA, gitu. Pak Gideon, gitu. Udah lama ya, gitu. Pak, kebetulan Pak, ya, kebetulan apa? Saya bilang, ini jadwal orang hamba Tuhan. Orangnya nggak bisa, Bapak bisa. Walaupun dalam hati saya, aduh gitu ya, kok jadi tambal serep ya, kok jadi ban serep gitu. Saya nggak merasa rendah di situ. Tapi tahu, ketika hati saya ada di situ, ya Tuhan akan membuka akses untuk saya ada di situ. Ngerti nggak ya? Satu kali seperti itu. Nah, begitu juga saudara, kalau Anda punya hati, ketika melihat satu peristiwa, Tuhan beri kesempatan aku untuk bisa membantu keluarga ini loh. Nanti satu hari, nggak tahu bagaimana, ada yang membawa Anda. Akhirnya Anda ketemu dengan orang itu. Berapa kali? Ada beberapa orang kadang-kadang tanya sama saya, Pak Gideon kok bisa ketemu dengan si A ini? Gitu. Ini gimana? Saya bilang gini, saya juga nggak tahu. Saya ditelepon murid saya, Pak, bisa melayani orang nggak? Ya, kapan? Waktunya sore, saya bilang gitu. Saya belum kenal. Gitu. Akhirnya saya datang ke rumah itu. Ya, nah ketika saya cerita, saya baru melayani loh keluarga ini. Banyak orang heboh. Gitu. Kok Pak Gideon bisa? Ya, loh saudara, aneh ya kadang-kadang. Yang penting punya hati, mempersiapkan diri. Tuhan, aku siap. Kamu saja jadi sayap untuk melindungi. Engkau pakai menjadi asistenmu di muka bumi ini. Ketika Anda punya hati seperti itu, nggak usah Pak Andes Daryanto ini udah lama nih ya, gitu, nggak undang saya. Nggak usah nyindir-nyindir gitu loh, gitu ya. Ya, nggak usah. Ya, minta pelayanan nggak usah. Nanti Tuhan sendiri yang akan membawa Anda untuk ketemu kepada siapa yang memang Tuhan telah siapkan itu orang-orang yang boleh Anda layani. Amin. Nah, saudara, sekarang ini tugas bagi kita semuanya. Amin. Nah, saudara, sekarang kita kesaksian banyak. Terus lanjut gini, adalah usaha yang tak mengenal waktu. Tapi bila itu dikerjakan oleh banyak tim, akan terjadi pemulihan besar-besaran. Dan engkau akan membentuk tim-tim yang terus-menerus bermultiplikasi yang meneruskan pekerjaan ini bersama-sama membangun rumah tangga. Ya, saudara, pelayanan keluarga khususnya memulihkan keluarga ini bukan perkara atau satu pekerjaan yang instan. Sekali Anda doain langsung berubah gitu enggak. Anda harus follow up kadang-kadang ya. Anda harus mendengarkan ya, ungkapan isi hati mereka, masalah mereka dan sebagainya. Ya. Ada satu keluarga bilang gini, Pak, saya berjemaat di sebuah gereja, ya. Tapi dokter pribadi saya Pak Gideon. Ada yang bilang begitu ya. Jadi saya dijadikan seperti dokter pribadinya katanya ya. Jadi ada orang-orang itu kan punya dokter pribadi ya. Kalau sakit selalu dokter itu gitu loh. Nah, dia menangani masalah keluarganya. Jadi ada urusan gereja, maksud urusan keluarganya kalau macam gitu, dia selalu panggil saya, Pak, suami saya begini, Pak, anak saya begini, ya. Jadi, wah saudara,
Itu seminggu kadang-kadang dia telepon, dia WA itu bisa ya 7-10 kali sudah. Ya, saya nasihati, kalau mereka sedang cekcok berantem dan sebagainya, dan kadang-kadang pateng doang gitu ya. Wah, ya akhirnya saya harus menyempatkan diri juga, meluncur ke tempat mereka gitu. Tadi dikatakan memang memulihkan keluarga itu adalah usaha yang tak mengenal waktu. Nanti kalau saudara mulai dipercayakan ya untuk memulihkan keluarga-keluarga. Wah saudara ya, betul-betul menguras energi dan waktu Anda. Tapi setelah Anda lihat keluarga itu pulih kembali dan keluarga itu solid kembali, sukacitanya luar biasa. Ya, kalau pelayananmu berhasil, kita memulihkan sebuah keluarga, itu sukacitanya luar biasa. Terus Anda dukung, dorong keluarga yang sudah mengalami pemulihan ini. Kamu kan sudah dipulihkan ya. Sekarang kamu punya tugas memulihkan juga keluarga-keluarga yang hancur seperti kamu dulu. Ini targetnya. Karena kamu sudah mengalami kasih Tuhan. Karena kamu sudah mengalami pertolongan Tuhan. Hidupmu, kesaksianmu itu nanti akan membuat orang tersentuh. Ya, nah kalau mereka mungkin membutuhkan nasihat yang lebih lagi, Anda tidak bisa, Anda boleh telepon saya bilang. Dan nanti saya bantu. Nah saudara, di sini saya mencetak lagi teamwork berikutnya, betul? Keluarga yang sudah saya pulihkan, sekarang mereka telah dipulihkan ini melayani juga keluarga-keluarga yang hancur yang lainnya. Amin. Nah, ini pelayanan yang harus cepat dikerjakan, khususnya di RTM ini. Ya, memang saya melihat orang-orang yang nyemplung di RTM ini biasanya adalah orang-orang yang memang punya banyak kasus, punya banyak masalah. Jadi ya, entah itu masalah sakit, masalah ekonomi, masalah keluarga. Karena mereka menganggap RTM itu orang sakti. Ya. Bicara tentang dunia roh, ya, tukang pelepasan, tukang inner healing, gitu ya. Memang ada pelayanan seperti itu yang kami lakukan. Dan kami tidak menolak orang-orang yang terluka remuk hati seperti itu. Ya, kami punya pandang seperti Tuhan memandang orang-orang mereka. Hati yang remuk tak dipandang hina. Betul? Kami rawat mereka. Kami dewasakan mereka. Ya, sampai ada yang lihat. Ketika Anda baru kenal kami, keadaanmu seperti apa? Setelah belajar bersama-sama, sekarang kondisimu seperti apa? Tanpa Anda rasa, Anda naik kelas. Betul? Ada perubahan. Karena apa? Yang kami lakukan adalah memulihkan supaya semua orang dipulihkan, dan setelah Anda pulih, Anda akan dipakai oleh Tuhan menjadi asistennya untuk memulihkan yang lainnya juga. Amin. Nah, ini merupakan proyek besar yang harus cepat dikerjakan ya di RTM ini. Nah, tadi dikatakan memulihkan keluarga itu adalah usaha yang tak mengenal waktu. Tapi bila itu dikerjakan oleh banyak tim, akan terjadi pemulihan besar-besaran. Dan engkau akan membentuk tim-tim yang terus-menerus bermultiplikasi, yang meneruskan pekerjaan ini bersama-sama membangun rumah tangga Allah. Ya, isinya apa? Selamatkan mereka dari sistem dunia, anakku. Bekerja sama, bangunkan keluarga-keluarga yang melayani, konseling di mana-mana. Dengan cara demikian juga keluarga-keluarga itu akan bertumbuh dalam iman mereka. Amin. Jadi mulai ya, teamwork ini membangun keluarga, melayani konseling di mana-mana, ya sampai iman mereka bertumbuh. Nah, saudara, pasangan dalam pelayanan adalah unit terkecil yang paling kompak untuk melayani Tuhan. Keluarga yang melayani Tuhan bersama-sama itu biasanya akan menjadi lebih sehat, tidak saling bertengkar karena kebosanan pernikahan.
Sebaliknya mereka melihat fungsi yang lebih mulia dalam pernikahan mereka sebagai terang dunia. Amin. Jadi suami istri, pasangan, ya, dalam pelayanan itu adalah unit terkecil yang melayani Tuhan. Amin. Anda boleh setiap hari mungkin bersama keluargaku melayani Tuhan. Ya? Nah, bersama keluargaku, ajak pasangan Anda untuk melayani dia. Kalau pasangan ini, suami istri saling melayani, dan menjadi satu teamwork, mereka nggak ada lagi, ruang atau kesempatan untuk cekcok satu dengan yang lain. Nah, mereka akan saling mendukung, memberikan inspirasi satu yang lain untuk apa? Untuk tugas dalam pelayanan mereka. Dan mereka berpikir, kita ini adalah terang dunia. Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru, ya. Jadi kita ini adalah keluarga Allah, dibangun di dalam Kristus. Nah, saudara, sekarang ya kita lihat keluarga-keluarga seperti ini asalnya dari mana? Ya, nah ini penting. Dilahirkan oleh keinginan siapa? Manusia yang dilahirkan karena keinginan seorang laki-laki atau keinginan jasmani, ya, tidak kudus. Sebaliknya, bila dilahirkan karena kehendak Allah, maka ia manusia yang kudus. Itu juga sebabnya ia membenci perceraian. Sebab satu perkawinan yang diikat dengan sumpah di hadapan Allah Bapa, Roh Kudus dan Tuhan Yesus adalah kudus. Dan daripadanya dikehendaki keturunan yang kudus pula. Ya. Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Namun semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Menjadi anak Allah, ya, Anda lihat proses kelahiran Anda. Anda bukan dilahirkan dari darah atau daging atau keinginan jasmani atau dari keinginan laki-laki, melainkan dari keinginannya Allah. Nah, ini mulai belajar ya. Munculnya dari Allah pengen seperti itu. Maleakhi 2 ayat yang ke-15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Adanya keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Ya, mulai belajar di sini melahirkan anak-anak yang bukan dari keinginan diri kita sendiri atau daging. Nah, saudara, orang yang punya anak itu dapat kasih karunia dari Allah. Ya, di sini dikatakan memperoleh anak adalah kasih karunia Allah. Namun, perhatikan di sini. Banyak anak dilahirkan hanya karena hawa nafsu orang tuanya dan menjadi tidak kudus. Entah karena keinginan punya anak yang berlebihan atau bahkan sebaliknya. Penolakan akan kelahirannya karena orang tuanya hanya ingin kepuasan seks saja tanpa maksud punya anak. Anak kudus adalah anak yang dilahirkan karena keinginan Allah sendiri. Ya, jadi orang menikah ini, hal punya anak itu bukan ide gagasan Anda. Aku mau punya 10 gitu ya. Ya, pokoknya aku mau punya anak berapapun. Gitu ya. Tanya Tuhan. Siapa yang pernah nanya Tuhan? Ya, Tuhan, ya, Engkau mau kasih saya anak berapa? Ya, nah, nanti Tuhan yang akan campur tangan. Anak-anak yang dihasilkan dari keinginan Allah, itulah disebut anak-anak yang
anak-anak yang kudus. Ya, ayo kita lihat ya dalam Perjanjian Lama ada contoh dalam Kejadian pasal 17 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Perhatikan di sini. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itu namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa, bahkan akan lahir dari padanya. Anda lihat saudara, rencana Allah untuk seorang namanya Abraham ini, Abraham dipanggil, Tuhan membuat keluarga ini menjadi keluarga yang ada di dalam rencananya. Sampai tentang anak pun, ya, di sini perhatikan, ya, anak pun, ya, Allah sendiri. Jadi dikatakan, aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Ya. Jadi Ishak itu bukan atas keinginan Abraham dan Sarah. Anda tahu ya ceritanya gini. Ketika Abraham sudah umur 100 tahun, 80 Sarah, ya, udah lama dia apa namanya? Lah, Abraham ketika umur 100 tahun dia tahu bahwa dirinya sudah tidak produktif lagi atau impoten. Nah di situ ya, akhirnya karena tak berdaya, dia akhirnya sudah nggak pengen lagi. Pada awalnya Abraham itu kan mencoba pengen punya anak, betul? Sampai dia kalau akan ya, apa namanya menghampiri pembantunya namanya Hagar itu, lalu punya nama anak namanya Ismail itu ya. Nah saudara, tapi ya Tuhan bilang itu bukan anakmu, ya anak yang aku maksudkan bukan Ismail. Aku akan memberikan bagimu, bukan karena kamu pengen, ya. Lalu menolak, bilang gini, Tuhan, nggak usah, kan sudah ada Ismail, betul nggak ya? Itu artinya apa? Dari Abraham sudah nggak ada keinginan dulu ya, karena dia merasa nggak berdaya, makanya dia sudah nggak pengen. Sarah juga begitu, keduanya, ya. Disitulah Allah pengen. Jadi Ishak itu keinginan untuk hadir dalam kehidupan keluarga Abraham dan Sarah itu. Nah, sudah luar biasa ya. Ya, Anda lihat akhirnya dari Abraham, Ishak melahirkan Yakub dan keturunannya menjadi orang-orang ya atau keluarga yang dipilih oleh Allah itu. Ada contoh-contoh lain ya di dalam Alkitab. Orang-orang ya, yang betul Tuhan yang mau orang itu punya anak. Ada kisah di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 16 ya. Baca di sini. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 16. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti itu juga tahun depan engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah Tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Ya. Nah, jadi ada seorang perempuan, ya, perempuan Sunem namanya. Nah di situ dia nggak punya anak. Elisa kalau pelayanan selalu hampir di kota itu, lalu diberi ya, dibuatkan satu kamar khusus oleh mereka itu ya. Ya, karena mereka menghargai hamba Tuhan itu. Lalu Elisa itu tanya sama Tuhan. Dia nggak tanya sama orang itu. Ya, dia sudah tahu keadaannya tentang orang itu. Bahwa keluarga ini nggak punya anak. Tapi dia nggak tanya kepada keluarga itu, kenapa kamu nggak punya anak, apakah kamu pengen punya anak, enggak. Elisa nanyanya kepada Tuhan, ya. Tuhan, ya, dia itu, mereka itu baik sama aku. Dia menghargai aku sebagai hamba Tuhan. Hadiah apa yang bisa kita berikan ya kepada mereka? Tuhan bilang, aku mau kasih dia anak. Lalu Elisa bilang, tahun depan engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Tuhan kasih kamu anak. Nah, saudara, jadi ada beberapa tokoh di dalam Alkitab yang
dia diberi anak oleh Tuhan. Ya, nah saudara, Adam pun juga begitu. Ya, ketika Kain dan Habil, Habil kan dibunuh oleh Habil. Lalu Kain lari ya. Nah, Adam nggak punya anak untuk pengganti silsilah keturunannya itu. Kalau Anda membaca di dalam Kejadian 4 ayat 25, tentang anak yang dilahirkan berikutnya ini, apa pengakuan daripada Adam. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Perhatikan ya, sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habil, sebab Kain telah membunuhnya. Ya, jadi Set ya itu muncul karena Tuhan mengaruniakan tujuannya untuk menggantikan Habil yang telah dibunuh oleh Kain. Nah, ini anak-anak yang dikehendaki, idenya dari Tuhan, bukan karena nafsunya suami istri itu. Kejadian 33 ayat yang kelima. Nah, Kejadian 33 ayat yang kelima. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnya perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu ia bertanya, siapakah orang-orang yang beserta engkau itu? Jawab Yakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini. Nah, ini jawaban siapa? Jawabannya Yakub. Anaknya Piro? Anak apa? Salusin. Nah, Salusin itu berapa ya? 12. Ya, 12. Itu yang laki-laki tok ya. Ada perempuannya juga. Tapi memang tradisi yang dihitung itu kan anak-anak laki-lakinya aja. Ya, 12 laki-laki itu. Ini dikaruniakan oleh Tuhan kepada hamba-Mu ini. Itu jawaban daripada Yakub kepada kakaknya Esau. Jadi Ruben, Lewi sampai kepada Benyamin itu, ya, 12 itu karena dikaruniakan oleh Tuhan. Ya. Tuhan yang memberi anak kepada si Yakub itu. Anda tahu ya? Itu kan ada kompetisi yang biasa antara Rahel dan Lea. Betul? Kali. Macam gitu ya. Nah, Rahel yang sudah mandul itu ya, akhirnya dibuka oleh Tuhan juga rahimnya. Akhirnya bisa melahirkan anak di masa tuanya juga. Coba Anda lihat, saudara. Bagaimana kelahiran daripada anak-anaknya Yakub itu. Semuanya atas kontrol Tuhan. Yang luar biasa ya. Bukan keinginan daripada laki-laki atau daging. Tetapi karena keinginan Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. 1 Yohanes 3 ayat 1. Apa yang dilahirkan secara jasmani, ya, Yohanes 3 ya, ayat 6 ya, bukan 1. Apa yang dilahirkan secara jasmani bersifat jasmani, dan apa yang dilahirkan dari roh bersifat roh, ya. Kalau dalam TB-nya dikatakan apa yang dilahirkan dari daging ya bersifat atau adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ya, tapi ini bagus ya, LT-nya apa yang dilahirkan secara jasmani bersifat jasmani, dan apa yang dilahirkan dari roh bersifat dari roh. Jadi kalau keinginan punya anak itu dari manusia, daging, keinginan laki-laki dan perempuan, ya sifatnya jasmani. Tapi kalau itu keinginannya Allah, sifatnya rohani, sehingga bisa menghasilkan anak-anak yang ilahi. Ya, nah, saudara, di sini berat ya. Nah, 1 Yohanes 3 ayat 1. Nah, ini baru ayat 1-nya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Ya, jadi kita disebut anak Allah karena kasih karunia Allah. Ya. Apa yang diinginkan? Ia ingin anak-anak Allah hidup dalam kekudusan. Ia ingin anak-anak Allah hidup dalam kemurnian. Kudus sejak dilahirkan.
dikuduskan dari kedagingan oleh Roh Kudus terus-menerus sambil menyelamatkan orang lain. Ya. Nah, terus Yudas 1 ayat 22. Tunjukkanlah belas kasih kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Ya, jadi ini target apa yang harus kita kerjakan sebagai asistennya Allah, merampas mereka dari api. Ya, nah terus ya 1 Timotius 5 ayat 1. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapak. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu. 2, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Kita menaruh hormat ya. Ini saya ambil saudara, ini foto dari persekutuan doa di Wisma Indosemen. Nah, ini orang tua 2 ini umurnya ini sudah baru meninggal nih. Meninggalnya umur 97 ya. Nah, ini masih hidup, umurnya 94 atau 95. Ini Tante L ya. Ini Om Ong namanya. Nah, saudara, ini wah hidup dalam melayani Tuhan ya sejak muda. Luar biasa. Itu para karyawan-karyawan di sana ya. Dia melayani banyak. Di Penin, dia juga jadi koordinator di situ, PD di sana. Di Cisplaza dia juga, ya. Nah, di Indosemen dia juga, ya loh. Jadi anak-anak Cisplaza, ya, Wisma Indosemen dan Penin yang di Denman itu, mereka tuh nganggap ini kayak bapak, rasa hormat gitu macam gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau dia kasih jadwal saya untuk khotbah gitu ya, saya bilang, Om, gitu ya, nanti berangkat bareng saya saja, gitu ya. Lah, satu kali saya bareng gini, nah apa namanya, gini, ya, nanti, gitu ya, Om aja yang bawa mobil, begitu. Ya udah, akhirnya dia yang bawa mobil, udah tua sudah, saya ketakutan. 90 lebih sudah mau mobil kalau macam gitu ya. Tapi saya bilang semangat, kalau malam udah nggak bisa, tapi kalau siang masih bisa bawa. Nah, sudah, dia sangat dihormati, ya. Hormati, orang-orang menghormati dia sekali. Setiap ulang tahun gitu ya, yaitu mereka semua foto bareng mereka gitu. Nah, jadi ini bagus sekali ya. Nah, dia ada di kelompok-kelompok persekutuan doa, dia muncul ya orang-orang seperti ini. Nah, saya harap saudara, apa nasihatkan oleh Paulus kepada Timotius kita kerjakan juga. Hormat perempuan-perempuan sebagai ibu ya, dengan penuh kemurnian itu. 1 Timotius 5:22. Nah ini saudara ya, ini gambar almarhum Pak Andreas, belum saya ganti. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang, dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain, jagalah kemurnian dirimu. Ya, nah saudara menjaga kekudusan ini, ya ini pelayanan di Solo nih Pak Andreas waktu itu ya. Nah saya foto. Nah ini Pak Andreas lagi tumpang tangan ya. Nah tim yang ada di sana, ini di rumah Bu Jubi. Nah saudara, ya jadi ada peringatan, jangan buru-buru tumpang tangan, jagalah kemurnian, ya. Nah, saudara, jadi kemurnian itulah yang Tuhan butuhkan, supaya apa? Sesuatu yang murni nanti akan menghasilkan yang murni juga. Oke, bagian terakhir sekarang, ya, tentang proyek pemulihan. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Ini yang harus kita lakukan bersama-sama. Ia memanggil keluarga-keluarga yang telah dikuduskan dan dimurnikan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah bagi pemulihan keluarga-keluarga yang tidak kudus dan tidak murni. Masalah yang ada pada mereka adalah pekerjaan bagi kita yang melayani Tuhan. Ia memanggil semua keluarga Kristen menjadi anggota tim proyek pemulihan keluarga itu. Amin. Siap nggak kita melakukan ini dan ikut ambil bagian sebagai asistennya Bapak di muka bumi ini? Ayatnya Yohanes 9 ayat 1 sampai 5. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi,
Siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia, dan bukan juga orang tuanya, tetapi pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita tahu, kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja selama aku di dalam dunia. Akulah terang dunia. Jadi kasus tentang orang buta ini boleh menjadi pelajaran baik ya. Jadi kalau ada kasus-kasus mungkin kita menangani keluarga, kan kita pilihkan bersama-sama ya. Anda nggak usah ya terlalu kepo tentang siapa yang memulai, asalnya dari mana itu dan sebagainya. Tapi seperti jawaban Tuhan Yesus saja. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Bukan istrinya dan bukan suaminya. Juga bukan orang tuanya. Nah, ini ya. Bukan juga anaknya. Ya. Tapi ya, karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Amin. Nah, kadang-kadang kita berkutat kalau kita mulai ini ya mencari-cari ini yang salah, nanti kita akan jadi hakim biasanya. Nggak pernah menyelesaikan. Oke. Dari semua dia ngomong itu tampung saja, lalu bilang, oke, ya, ini semua sudah terjadi, ya. Sekarang tekadnya, kalian mau rujuk nggak? Mau berdamai nggak? Mau dipulihkan nggak? Nah, tapi apakah bisa Pak gini hati masing-masing? Nah gitu ya. Jadi ngurusin kesalahan dan gini kalau macam itu capek gitu ya. Oke, langsung potong aja gitu ya. Bukan salah suami, bukan salah istri, tapi pekerjaan Tuhan harus dinyatakan. Kalian harus pulih. Nanti kalau Anda sudah pulih, Anda pulih juga akan memulihkan keluarga lain. Nah, saudara, untuk penutup, kita dengar ya apa yang dikatakan oleh Bapak. Bila seseorang mulai menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia akan memulai suatu proses pembentukan keluarga yang kudus sejak itu. Ya, jadi mulai dengan penyerahan hidup. Nah, hidup yang diserahkan, hidup yang dipersembahkan, nanti dia mau mengatur segala-galanya dalam hidup orang itu. Mengatur sekolahnya, mengatur perkawinannya, tidak beranak, biar ia juga menunggu sampai Tuhan menyatakan kehendaknya akan kelahiran anak atau anak-anak satu demi satu, agar bukan keinginan daging yang dipuaskan, tapi kehendak Allah yang menginginkannya sehingga kudus sejak dilahirkan. Ya, perhatikan saudara ya, ini catat baik-baik. Dia mau mengatur segalanya dalam hidup orang yang mempersembahkan diri kepada dia. Entah itu sekolah, perkawinan, pekerjaan, sampai tentang beranak pun, ya, dia juga akan atur semuanya. Tujuannya apa? Supaya yang muncul bukan keinginan daging yang dipuaskan, tapi kehendak Allah, keinginannya sehingga kudus sejak ia dilahirkan. Amin. Nah, keluarga juga diarahkan kepada tugas yang Tuhan tetapkan bagi mereka. Melayani kehendaknya sampai tiba pada kemuliaan yang dijanjikannya. Amin. Haleluya. Oke, saudara, tentang keluarga dan rencana Allah cukup panjang ya hari ini. Cukup bagus ya kita mengerti. Oh, rencananya Tuhan itu seperti itu. Ya. Nah, besok kita akan lanjut. Keluarga yang hancur. Besok kita bahas ini ya. Keluarga yang hancur. Ya, keluarga yang hancur. Nah, kok keluarga yang hancur kok dipelajari, Pak? Nah, ini supaya Anda mengerti. Karena tadi dikatakan, kita jadi asistennya Allah.
untuk memulihkan keluarga yang hancur, betul? Nah, besok kita pelajari target kita. Bagaimana tentang hancur itu. Oke? Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Amin.